Jadi di tengah jalan itu saya udah sako berat. Jadi ketika sampai di lokasi, saya cepet-cepet buru-buru racik dan saya lupa keluarkan angin, saya suntik ke tubuh saya dan seketika itu juga jantung saya berhenti dan saya melihat roh itu keluar dari tubuh saya. Nah, di dalam kondisi seperti itu, ketakutan, ya saya percaya surga dan neraka dan saya sadar kalau saat itu juga saya mati maka saya akan ke neraka selama-lamanya. Dan ketakutan seperti itu saya berteriak, Tuhan tolong saya. Shalom saudaraku, nama saya Hedi Bong. Saya sudah menikah dan pernikahan kami sudah masuk yang ke usia 20 tahun. Wah, lumayan panjang juga sih. Ada banyak hal yang kami alami, tapi saya pribadi bersyukur bahwa Tuhan memberikan seorang penolong dalam hidup saya yang begitu luar biasa, yang senantiasa menemani saya, yang senantiasa juga memotivasi diri saya supaya saya lebih lagi. Nah, dalam kegiatan saya sehari-hari, saya adalah seorang hamba Tuhan. Ya, saya punya kerinduan dari tahun lalu sampai sekarang, yaitu setiap hari Rabu saya mendoakan setiap pasien yang ada di rumah sakit dan juga pelayanan di dalam penjara. Nah, dan saya juga bersama teman-teman, rekan-rekan pelayan Tuhan, kami mempunyai yayasan. Nama yayasannya itu Yayasan Kita Indonesia Tangguh. Kerinduan kami melalui yayasan ini boleh memotivasi, membangkitkan generasi muda untuk melayani generasi muda juga supaya hidup mereka berdampak dan untuk bangsa Indonesia. Wow, Tuhan Yesus buat saya itu pribadi yang luar biasa. Nah, ketika saya ada di dalam lembah kekelaman, itu satu pribadi yang datang pada saya, itu Tuhan Yesus. Dan luar biasanya Tuhan Yesus itu berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus buat saya adalah dia juru selamat. Dan dia menyelamatkan saya dari lubang kebinasaan. Dan luar biasanya lagi, dia mengangkat saya, dia pulihkan hidup saya, dan dia ubah hidup saya. Bahkan saat ini saya pribadi, saya diangkat sebagai anaknya. Jadi Tuhan Yesus buat saya adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dan kasihnya itu tuh tidak terbatas. Jadi ketika saya ada dalam dosa, dia tetap mengasihi saya apa adanya. Dan ketika saya jatuh, tangannya selalu terulur untuk saya. Supaya apa? Supaya saya kembali bangkit. Jadi buat saya Tuhan Yesus adalah pribadi yang anak-anak muda katakan tuh top BGT. Nah, saya latar belakang tuh dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dari kakek nenek saya sampai orang tua saya, bahkan sampai kami tuh satu keluarga besar itu penyembah berhala. Nah, dan sewaktu saya kecil, sekolah TK sampai SD, saya tuh sekolah di Katolik. Jadi saya tahu Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Tapi iman saya, iman orang tua saya dulu tuh kepada berhala. Nah, setiap saya sakit atau misalnya atau sebentar lagi mau Imlek, ya kan, kami selalu datang ke kelenteng untuk beribadah sembahyang. Nah, dan ketika saya sekolah itu, hidup saya itu jadi troublemaker. Jadi saya diceritakan sama mama saya, jadi waktu saya lahir, saya tuh dipersembahkan kepada satu dewa, yaitu Dewa Kuan Kong. Jadi Dewa Kuan Kong ini ada dewa perang. Jadi dalam perjalanan hidup saya waktu dari kecil, ya SD, saya tuh jadi pembuat masalah. Kelas 2 SD sudah ngerokok, ya kan, suka berantem, ya kan, melakukan hal-hal yang istilahnya, wah itu yang nggak benar semuanya. Dan hidup saya tuh jadi benar-benar bikin di mata keluarga tuh, aduh, udah rusak. Gue bilang, ya saat itu papa saya lumayan berhasil, tapi kami hidup di bawah kutuk. Jadi nggak ada keharmonisan, nggak ada kasih, nggak ada kebahagiaan yang kami terima. Yang ada setiap hari itu orang tua saya itu, mama saya itu berantem, dan itu membuat saya sebagai seorang anak itu depresi, takut, dan bingung juga. Akhirnya saya bertumbuh menjadi anak yang ya terluka gitu. Jadi kelas 2 SD saya sudah mulai ngerokok, saya sudah mulai
berantem gitu kan, minum-minuman keras, terus begadang, main judi segala macam. Jadi segala hal yang saya lakukan tuh benar-benar wah begitu rusak dan kacau gitu. Nah, dan saya sekolah, memang saat itu sekolah di Katolik gitu kan, tapi iman orang tua saya yaitu kepada berhala. Nah, setiap hari sekolah saya tuh selalu diajar untuk doa Bapa Kami dan Santa Maria. Saya tahu itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen, tapi iman saya pada saat itu adalah kepada berhala. Nah, waktu lagi santai, jadi mama saya tuh pernah cerita waktu bagaimana saya lahir. Saya tuh lahir dalam keadaan kondisi yang bilang tuh lemah, ya. Ditaruh di inkubator, kemudian dalam usia 1 bulan tuh harus dioperasi tubuh saya. Nah, dalam kondisi yang lemah ini, akhirnya orang tua saya tuh mempersembahkan saya kepada satu dewa, yaitu Dewa Kuan Kong. Jadi Dewa Kuan Kong itu adalah dewa perang. Nggak heran dalam pertumbuhan saya dari anak-anak remaja, itu saya selalu jadi troublemaker, sukanya berantem, bikin ulah, bikin onar gitu kan. Nah, setelah itu setelah saya tamat SD, apa yang terjadi? Saya ingat ketika pas mau tamat SD kelas 6, saya bikin masalah dan saya berantem, dan sudah diperingatkan sama guru kalau 3 kali kalau saya bikin masalah lagi saya akan dikeluarkan dari sekolah. Dan itu benar terjadi. Akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah. Saya bingung, wah, dan saya dimarahin orang tua saya. Akhirnya kami dan papa pindah ke Jakarta. Nah, ketika pindah ke Jakarta, keadaan saya bukannya tambah baik, ya. Saya masih sekolah juga, tapi justru tambah kacau, gitu kan. Saya mulai lagi kumpul bersama teman-teman, ya. Akhirnya saya mulai terlibat sebagai pemakai narkoba, gitu kan, ugal-ugalan, kan, bersama dengan geng motor juga, ya kan. Setelah jadi pemakai, saya mulai beralih menjadi bandar narkoba. Dan jadi bandar narkoba, saya hancurkan generasi ini. Saya hancurkan generasi ini, dan sampai satu titik saya ingat ketika waktu saya bawa narkoba putau ke satu daerah, satu tempat. Jadi perjalanannya sangat panjang dan sangat macet. Jadi di tengah jalan itu saya udah sakau berat. Jadi ketika sampai di lokasi, saya cepet-cepet buru-buru racik, dan saya lupa keluarkan angin, saya suntik ke tubuh saya, dan seketika itu juga jantung saya berhenti, dan saya melihat roh itu keluar dari tubuh saya. Nah, di dalam kondisi seperti itu, ketakutan, ya, saya percaya surga dan neraka, dan saya sadar kalau saat itu juga saya mati, maka saya akan ke neraka selama-lamanya. Dan ketakutan seperti itu saya berteriak, Tuhan tolong saya. Wow, luar biasa saudaraku. Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Walaupun saya dalam kondisi seperti ini, ya, Tuhan itu hadir dalam kehidupan saya, dan Dia bisa diberikan saya kesempatan kedua kali untuk hidup. Dan apa yang terjadi setelah itu? Roh saya kembali, saya tidak kapok. Saya pakai lagi narkoba itu. Ya, saya pakai lagi putau, bukannya tambah baik, tambah rusak. Saya pakai lagi, saya rusak diri saya. Nah, sampai satu titik ketika saya lagi pakai, saya punya dunia sendiri, saya lagi menikmati, saya lagi fly gitu kan. Nah, saya punya teman dulu mantan pemakai, kan? Dia datengin saya berdua sama teman saya. Dia ceritakan kebaikan Tuhan. Dia ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita, Dia mengasihi semua orang yang berdosa, termasuk saya. Tapi saat itu saya hanya mengganggu-ganggu, artinya saya mengiyakan. Tapi teman saya nolak. Dia bilang, udahlah bro, pergilah, dunia kita sudah beda. Tapi ketika dia menyampaikan kabar baik itu, firman Tuhan kepada saya, saat itu saya merespon mengganggu-ganggu. Tapi saya percaya firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Disitulah mulai Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya, ya, penyakit sudah di mana-mana, ya kan. Dan akhirnya saya dipisahkan sama teman saya ini. Saya sama dia tuh seperti kakak adik, gitu kan. Akhirnya kami dipisahkan. Saya kembali ke rumah dalam kondisi yang sangat lemah, kondisi yang sakau, nggak punya uang, nggak punya apa-apa lagi. Nah, dan kondisi seperti itu, orang tua saya angkat tangan karena dia tahu bahwa saya seorang pecandu, saya seorang pencuri, ya kan? Saya seorang penjahat. Mereka angkat tangan, mereka sudah capek, kan? Tapi dalam kondisi seperti itulah saya bergumul dengan diri saya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya. Saya nggak sanggup lagi, saya nggak punya uang, saya nggak bisa berobat, gitu kan. Tapi dalam kelemahan saya, di dalam ketidakberdayaan saya, itu yang luar biasa, Tuhan Yesus hadir.
Dan saya nggak tahu, itu mungkin itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri saya. Tiba-tiba saya tuh punya kerinduan. Pengen ke gereja. Saya tahu selama sekian saya hidup, saya tuh belum pernah ke gereja. Tapi saat itu di dalam keadaan yang tidak berdaya, ada dorongan dalam diri saya untuk ke gereja. Nah, dalam keadaan yang kondisi yang lemah, saya memberanikan diri untuk ke gereja. Pas sampai ke gereja kena AC, saya menggigil karena masih sakau. Ketika ibadah, tepuk tangan, ya, terus pendeta khotbah, jujur saya nggak bisa mengikuti karena saya dalam kondisi yang lemah dan kondisi yang masih sakau. Ini yang luar biasa. Ketika selesai khotbah, Pak Pendeta suruh jemaat bangkit berdiri dan doa. Nah, disitulah ketika pendeta suruh bangkit berdiri dan berdoa, saya angkat tangan. Saya bilang sama Tuhan dalam hati saya, kalau memang Engkau Tuhan yang hidup, sembuhkan saya. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan memberikan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu nyata. Dan Tuhan luar biasa. Tuhan sembuhkan saya secara sempurna. Yang tadinya saya gagap total, saraf saya sudah kena, ya kan? Saya dalam kondisi yang tidak berdaya. Dan luar biasa, ketika pulang dari gereja itu, di dalam diri saya itu ada satu pengharapan. Dan pengharapan itu yang membuat saya semakin kuat. Untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan melayani Dia. Nah, setelah saya pulang ke rumah, saya secara perlahan-lahan hidup saya diubahkan, hidup saya dipulihkan. Dan saya mengambil komitmen, saya memutuskan untuk memberikan hidup saya melayani Tuhan sampai hari ini. Perkenalkan, istri saya namanya Patricia Alexander Jones Luhukai. Alexandra ya, bukan Alexander. Alexandra Jones Luhukai. Yes. Ya, jadi pacaran kami cukup singkat sih, hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan, akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Saya boleh cerita nggak bagaimana sih awalnya kita ketemu itu tuh? Oke. Jadi gini. Suami saya kan udah kerja di Jaringan Doa Nasional itu sejak tahun 2003. Ya, 2003. Terus saat itu saya masih kerja di hotel gitu ya. Terus saat itu saya nggak tahu kenapa masuk 2004 itu kayak saya ngalami sesuatu yang nggak enak di hotel. Walaupun mau saya sih baik-baik aja, cuma saya ngerasa kayak saya pengen resign. Akhirnya saya resign. Menjelang saya resign, saya kasih tahu ke teman gereja saya mau resign gitu ya dari kerjaan saya di hotel sebagai sekretaris GM. Terus nggak lama teman saya kontak lagi, teman gereja bilang di gereja tuh lagi butuh buat posisi seperti sekretaris gitu ya di full timernya. Oke, saya langsung apply dan akhirnya singkat cerita saya diterima kerja di situ. Nah, karena sekretariatnya tuh lokasinya beda sama gedung gerejanya. Sekretariatnya itu di Ben Hill, ibadahnya tuh di dulu kalau masih ada sih gedungnya ya, landmark building di Sudirman. Sampai satu titik akhirnya saya dipindahkan untuk handle landmark karena mereka butuh orang yang bisa seperti kerja di hotel karena ada area yang disewakan juga untuk gereja lain atau untuk event-event lain. So akhirnya saya di situ dan sebenarnya kita cinta lokasi. Kebetulan suami saya juga Jaringan Doa Nasional tuh di situ juga di lantai yang sama gitu ya. Cuma kita beda area tapi lantai yang sama. So gimana tuh? Jadi karena sering ketemu, ya itu mungkin juga cara dari Tuhan mata sih turun ke hati kan. Akhirnya saya ingat pas mau makan siang, saya sama atasan saya, jadi kita mau makan siang ketemulah di lift. Depan lift ya? Di depan lift. Ya. Saya nggak tahu, mungkin itu spontan keluar dari mulut saya. Saya bilang, ada sinar kemuliaan di wajahmu. Mungkin buat saya itu perkataan yang biasa. Ya. Tapi ternyata buat kamu gimana saat waktu itu? Kayak ada sesuatu gitu loh di dalam saya kayak klik gitu. Jujur sih ya, jujurly banget. Saya pengennya tuh punya pasangan sebenarnya bule gitu ya. Jadi kalau yang orang Indonesia saya nggak terlalu gimana. Tapi sejak saat dia keluarkan kata-kata di wajahmu ada sinar kemuliaan gitu ya, saya langsung ada sesuatu gitu loh. Dan ya udah akhirnya dari situ kami mulai, saya juga doakan dan dengan cara Tuhan akhirnya Tuhan dekatkan kami sampai akhirnya kami memutuskan menikah. Ya. Dan jujur ya, saat itu saya lihat itu semua karena kemurahan Tuhan sih. Ya. Pas kakaknya bilang
ya udah kalian segera menikah. Waduh, kayaknya perkataan itu pas saya dengar itu membuat saya down. Kenapa? Karena saya itu ingat, belum ngumpulin duit. belum ada tabungan kan, gitu. Saya bilang, tapi akhirnya kami melangkah dengan iman. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi segala yang kami perlukan. Ya itu benar terjadi sih. Ya. Jadi ketika kami memutuskan untuk menikah, melangkah dengan iman, melangkah dengan iman, jujur tabungan kita bilang ya nggak banyak, memang nggak ada, cukup untuk sehari-hari. Ya. Tapi ketika kami melangkah dengan iman dan kami sepakat, kami doa, tapi benar Tuhan itu ajaib. Tuhan 5 itu roti heran. 2 ikan terjadi. Yes, ya. 5 roti 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 baku. Dan itu benar, Tuhan cukupkan bahkan lebih berlimpah-limpah. Itulah Tuhan. Kami menikahnya tuh di GPIB Philadelphia, ya. Pendeta Sian yang memberkati kami, Pendeta Sian Lumentut, dan luar biasa ya, maksudnya kami nggak expect sekian banyak orang akan hadir karena waktu itu ada libur lebaran gitu. Pas libur lebaran, waktu pas banyak yang hadir, kami berdua di atas tuh udah gini, aduh Tuhan cukupi Tuhan. Ya itulah luar biasa Tuhan ya, ketika kita melangkah dengan iman, kita percaya dan mujizat itu terjadi. Tuhan cukupi sampai berlimpah, masih ada keluarga masih bisa bawa pulang makanannya, bukan yang sisa ya, tapi benar-benar yang memang makanannya bisa berlimpah gitu. Ada yang bawa, ada ini. Wah, cara Tuhan luar biasa. Ayat favorit dalam kehidupan saya menjadi pegangan sampai hari ini, yaitu di dalam Mazmur 46 ayat 2. Dikatakan demikian, Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Tuhan Yesus itu adalah perlindungan, kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesesakan, dan itu terbukti. Dan saya bersyukur ketika saya ada di dalam lembah, ketika saya mengalami pergumulan, ketika saya mengalami depresi, bahkan sampai putus asa, ayat firman Tuhan ini menjadi pegangan dan kekuatan bagi saya, juga bagi istri saya. Ketika di dalam rumah tangga kami menghadapi badai, mengalami kekurangan, mengalami sakit penyakit, kami selalu ingat dan perkatakan firman Tuhan ini. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu menjadi ayat favorit kami sampai hari ini. Nah, sebelum kami menutup, kami ingin menyanyikan satu pujian, dan pujian ini juga menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami berdua, dan kiranya pujian ini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ialah selagi kita masih dikasih kesempatan, selagi kita masih bernafas, mari pergunakan waktu-waktu ini dengan sebaik mungkin. Ya, bukan hanya hal-hal duniawi yang perlu kita kejar, tapi yang terutama dalam kehidupan kita, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara dan saya akan didapati menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Karena kenapa? Karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Yang namanya hidup pasti ada pergumulan masalah, ada badai yang silih berganti. Tapi ketika kita ada di dalam badai, kita bisa tenang, kita bisa bersuka cita, kita memiliki pengharapan. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi kami berdua mengingatkan, ketika kalian ada di dalam lembah, ada dalam pergumulan, datang sama Tuhan Yesus. Ada satu firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku Yesus Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudaraku dikasih Tuhan, mari datang kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan mendapatkan pengharapan, engkau akan mendapatkan kekuatan baru, dan engkau akan mendapatkan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati.